Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyimas Arumsari, nomor induk mahasiswa 19102-10114. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit penjelasan mengenai teknik pembelajaran tata bahasa dalam bahasa Arab yang menyenangkan. Itu seperti apa? Nah, tugas video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Muhammad Iman Effendi Soleh MPDI. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teknik tata bahasa dalam bahasa Arab melalui metode gramatikal bahasa Arab. Apa sih metode gramatikal itu? Metode gramatikal adalah sebuah metode pembahasan bahasa Arab yang dalam prosesnya mengajarkan kaidah-kaidah bahasa untuk memahami suatu teks. Jadi dengan metode gramatika nanti kita bisa menjelaskan makna dari teks tersebut, juga tentang kaidah-kaidah yang terdapat dalam teks tersebut gitu. Nah, di sini sudah ada 3 kata dalam bahasa Arab, yaitu ada fi'il, ada isim, dan juga ada huruf. Nah, dalam bahasa Arab, fi'il disebut dengan kata kerja, isim disebut juga dengan kata benda, atau huruf merupakan tidak keduanya, tidak kata kerja dan juga tidak kata benda. Nah, contohnya dalam bahasa Arab, fi'il kata kerja yaitu ada yadrusu, yakulu, yaqra'u. Yadrusu artinya belajar, yakulu artinya makan, yaqra'u artinya membaca. Kemudian yang isim ada kata benda, Muhammad, Alkitab, Albab. Muhammad nama orang ya, maksudnya nama Muhammad nama orang itu juga dikategorikan ke dalam isim. Kemudian Alkitab artinya kitab, Albab artinya pintu, itu juga termasuk kata benda. Kemudian huruf merupakan tidak keduanya, tidak kata benda dan juga tidak kata kerja. Ada fi, ala, dan ila. Fi artinya di dalam, ala artinya di atas, dan ila artinya ke, menuju ke, biasanya ke kemana, ila gitu. Nah, kemudian di sini kita akan melanjutkan yaitu al-kalam. Al-kalam huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Dalam bahasa Arab, kalam merupakan ucapan yang tersusun yang dapat dipahami dan berbahasa Arab pastinya. Jadi kalau ada susunan kalimat yang dapat dipahami oleh pendengar dan berbahasa Arab, itu sudah pasti dikatakan dengan kalam. Nah, seperti tadi, kalau ada misalnya ada isim fi'il kok tersusun, itu juga bisa disebut dengan kalam. Contohnya, Muhammadun yaqra'ul Qur'ana. Muhammad membaca Al-Qur'an. Di sini Muhammad sebagai isim, yaqra'u sebagai fi'il, dan Al-Qur'an sebagai maf'ul bih. Kalau dalam susunan dalam bahasa Indonesia, Muhammad merupakan subjek, yaqra'u sebagai predikat, dan Al-Qur'an sebagai objek. Nah, inilah yang dinamakan dengan al-kalam. Al-kalam. Atau misalnya contoh lain, Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Kitab itu ada di atas meja. Di sini Alkitab itu sebagai isim, ala sebagai huruf, dan al-maktab juga sebagai isim. Jadi isim huruf itu juga kalau misalnya disusun dan dapat dipahami, itu juga termasuk dengan al-kalam. Nah, di dalam bahasa Arab, jumlah itu ada 2, susunan kalimat itu ada 2.
ada jumlah ismiyah dan juga ada jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu contohnya Muhammadun yaqra'u al-Qur'ana. Jadi kalau jumlah ismiyah itu yang didahulukan isimnya baru fi'ilnya. Jadi Muhammadun di sini sebagai isim, yaqra'u sebagai fi'il. Kalau jumlah ismiyah itu didahulukan isimnya baru fi'il. Kalau jumlah fi'liyah itu yang didahulukan fi'ilnya baru isim. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Yaqra'u sebagai fi'ilnya ya. Jadi fi'ilnya didahulukan, kemudian Muhammadun sebagai isim. Nah, ini jumlah yang ada, susunan kalimat yang ada di dalam yang ada di bahasa Arab. Ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Susunan kalimat dari jumlah ismiyah yaitu isimnya didahulukan sebelum fi'il, kemudian baru ada maf'ulnya, objeknya. Kalau jumlah fi'liyah itu fi'ilnya yang terlebih dahulu baru isimnya, susunannya. Terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf karena dalam penjelasan hanya sedikit saja pemaparan tata bahasa tentang gramatika dalam bahasa Arab yang baru saya jelaskan yang ada di dalam video ini. Kurang lebihnya dalam penyampaian saya pun mohon maaf apabila ada kekeliruan. Kurang lebihnya saya sampaikan terima kasih dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.